Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahlan Abdan Harahap, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi PJKR, dengan NIM 6211111032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita sebagai mahasiswa harus mengetahui pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya konsep, gagasan, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama, ideologi sering kali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dan yang terakhir, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu sendiri terdapat 4. Yang pertama, melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, sebagai lensa cermin dan jendela. Yang ketiga, sebagai panduan. Dan yang keempat, sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi fasisme. Ada unsur-unsur ideologi fasisme sebagai berikut: tidak mempercayai pemikiran atau tidak mempercayai pikiran, menyanggah persamaan manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Pemerintahan dilakukan oleh golongan elit, totalitarianisme, oposisi terhadap hukum dan ketertiban nasional. Yang kedua, ideologi komunis. Prinsip pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sistem totaliter, sistem pemerintahan kediktatoran, satu partai, sistem ekonomi negara, sistem sentralisme demokratis. Dan yang ketiga, ideologi liberal, di mana liberal berarti terbatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik ataupun agama, atau bebas dalam berpendapat. Di mana pokok-pokok ideologi liberal antara lain sebagai berikut: percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta, percaya terhadap persamaan dasar manusia, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama, pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintahkan, pemerintahan berlandaskan hukum, mementingkan individu, negara adalah alat, dan menolak dogmatisme. Yang keempat, ideologi Islam, di mana ideologi merupakan suatu sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan kepada hasil pemikiran manusia sendiri. Sedangkan Islam merupakan agama, bukan termasuk ke dalam ideologi yang telah dimaksudkan. Pokok-pokok ideologi menurut Soekarno. Yang pertama, percaya hanya kepada satu Tuhan, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat, memegang persamaan dasar manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kerjasama, dan yang terakhir, memegang atau menegakkan keadilan. Yang kelima, ideologi Pancasila. Sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara kita, di mana konsep ideologi Pancasila itu sendiri, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, dan kedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Apa sih pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dan pembuatan peraturan perundangan nasional, dan menempatkan Pancasila sebagai moral kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.